Dakta Radio, bijak dan cerdas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini kita bisa berdiskusi dan juga bertemu dalam rangka untuk menindaklanjuti dari apa yang telah disampaikan tadi oleh pihak menanyakan. Jadi saya selaku Ketua Komisi 4 di DPRD Kota Bekasi, saya menjabat kurang lebih 2,5 tahun ya, 2,5 tahun terakhir karena ada rotasi terkait dengan pemimpinan di AKD dan saya diamanahi untuk menjadi Ketua Komisi 4 ini. Dan ini adalah sebuah amanah yang cukup berat ya, karena bagaimanapun juga kami selaku anggota DPRD kita punya 3 tupoksi utama yang harus dijalankan sesuai dengan undang-undang, yaitu pertama adalah menjalankan fungsi anggaran, fungsi budgeting, kedua menjalankan fungsi legislasi, itu menyusun regulasi atau perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan oleh pemerintah setempat, dan juga fungsi supervisi ya, fungsi untuk pengawasan ya. Apa yang diawasi tentunya adalah pengawasan terhadap jalannya pembangunan atau realisasi dari pelaksanaan APBD telah dianggarkan dari fungsi budgeting tadi ya. Jadi saya kira ini menarik ya, selama menjalankan fungsi ini kita banyak berinteraksi dengan beberapa mitra-mitra kita di Komisi 4 ya, utamanya beberapa mitra utama adalah dari Dinas Pendidikan ya, Dinas Sosial ya, Dinas Perempuan dan Pemberdayaan anak ya, kemudian juga dinas lain terkait seperti Dinas Arsip ya, pengarsipan, perpustakaan ya, serta dinas-dinas tenaga kerja ya, maupun juga mitra-mitra yang lain seperti RSUD ya, serta dari beberapa mitra-mitra terkait yang lainnya. Pada dasarnya kita menjalankan fungsi itu adalah untuk memastikan bahwasanya fungsi anggaran, fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan kita jalankan terhadap para mitra-mitra tersebut ya. Menarik sekali, misalkan apa yang telah kita lakukan, kita mencoba membuka komunikasi, kemudian juga berdiskusi dan juga mencari pola-pola untuk perbaikan apa saja yang bisa kita lakukan di Kota Bekasi ini dalam rangka menjalankan tupoksi kita, khususnya dalam kerangka mitra Komisi 4 ya di Kota Bekasi. Dalam fungsi anggaran ya, misalkan kita pun juga tetap coba mengakomodir dan juga kita berkomunikasi dengan seluruh mitra-mitra terkait dalam penyusunan ya, atau juga mendengarkan inputan apa saja yang diperlukan ya untuk memperbaiki kinerja layanan para dinas-dinas ini di Kota Bekasi. Misalkan pada saat kita berdiskusi dengan mitra kita di Dinas Kesehatan misalkan, dan kesehatan ini dinas yang luar biasa ya, karena juga mencangkup bagaimana mereka bekerja untuk melayani ya, memberikan fungsi layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat di Kota Bekasi ya. Saya pernah berjalan-jalan dalam beberapa kesempatan, saya dalam rangka juga untuk bertemu dengan para konstituen ya, bertemu dengan para stakeholder masyarakat ya. Kita pernah berkunjung ke posyandu gitu ya. Di sana kita jumpai bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung ya. Kenapa saya tertarik ke sana? Karena memang berangkat dari amanah yang diberikan Kota Bekasi untuk menekan angka stunting. Stunting Kota Bekasi ya, walaupun dia secara nasional sudah jauh dari bawah standar gitu ya, artinya sudah memenuhi standar ya, dan di tingkat Kota Jawa Barat juga Kota Bekasi masih rendah gitu ya. Tapi kita ingin menindaklanjuti dan juga ingin mengetahui secara lebih dalam ya. Setelah kita diskusi, angka stunting itu dari mana asalnya? Ternyata datangnya dari angka-angka yang direkam dari setiap posyandu ya. Semua posyandu direkam, data-datanya kemudian dihitung, kemudian dikalkulasi, keluarlah angka stunting di tingkat kota.
Yang menarik adalah kita menjumpai di sana posyandu-posyandu itu kebanyakan mereka menjalankan timbangan-timbangan, mengukur pertumbuhan bayi gitu ya. Ada yang masih perlu diperbaiki saya pikir pada saat itu, karena kita jumpai di posyandu itu mereka banyak melakukan penimbangan-penimbangan dengan alat-alat yang saya pikir masih kurang memadai ya. Bagaimana tidak, karena mereka menjalankan fungsi pengambilan data itu menggunakan alat-alat ukur seperti alat timbangan itu, alat timbangan yang digunakan di pasar-pasar tuh, yang buat timbangan daging yang digantungnya. Saya pikir ini akurasinya kurang baik lah ya, kurang baik dan perlu diperbaiki. Ada setelah diskusi panjang dengan dinas kesehatan ya, akhirnya sepakati kita coba perbaiki ya. Kita coba anggarkan juga ya, kita masukkan anggaran-anggaran yang diperlukan untuk mengupgrade ya, mengupgrade alat timbangan yang digunakan di posyandu-posyandu ya. Alhamdulillah itu sudah terrealisasi ya di tahun yang lalu ya. Anggarannya saat ini para semua posyandu sudah bisa melakukan alat-alat pengukuran dengan alat-alat yang standar, yaitu kita pakai antropometri. Jadi antropometri itu adalah set alat ukur untuk memonitor pertumbuhan anak balita ya sampai besar dan seterusnya. Nah ini juga sebagai contoh bagaimana kita melakukan kolaborasi untuk memperbaiki kondisi layanan di masyarakat ya, meningkatkan layanan di masyarakat. Dengan alat-alat yang baru, harapannya angka-angka untuk capaian data-data stunting akan jauh lebih akurat ya, karena alat ukurnya juga lebih akurat ya. Oleh karena itu harapannya kita bisa tetap lanjutkan hal seperti ini. Dan yang menarik lagi, ternyata di posyandu itu juga tidak hanya alat-alatnya saja, tapi juga personilnya ya. Personilnya, kader-kadernya juga ada banyak keluhan. Mereka ya biasanya mengeluhkan dalam aspek masalah biaya ya. Kita alokasikan anggaran yang cukup supaya para kader-kadernya juga semakin bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas layanan di masyarakat. Yang lain-lainnya saya pikir ya cukup banyak ya, misalkan seperti di RSUD ya, RSUD juga sama ya. Kita melihat RSUD ini mereka semakin besar, layanannya juga semakin banyak, dan banyak juga dari warga-warga di luar Kota Bekasi yang datang ke RSUD kita nih, karena termasuk RSUD kita ini termasuk yang lengkap ya, lengkap, sehingga dari wilayah-wilayah sekitar banyak yang kemudian merujuk ke sini. Oleh karenanya semakin banyak pasien, tentunya juga sarana infrastrukturnya juga harus semakin diperbaiki. Mereka peralatan juga ditambah sehingga ternyata powernya tidak cukup gitu ya. Kita coba anggarkan juga untuk peningkatan peningkatan daya listriknya gitu ya. Dan juga layanannya juga ya, kemarin sudah kita anggarkan juga untuk pembentukan layanan poliklinik eksekutif ya, karena ternyata juga banyak segmen-segmen high end juga yang datang ke situ ya, sehingga mereka juga supaya bisa lebih nyaman juga, monggo silahkan kita membuka semua segmen agar bisa terlayani dengan baik ya di Kota Bekasi ini, khususnya di rumah sakit RSUD ya, supaya warga akan semakin senang ya, dan juga nyaman dalam rangka berobat ke Kota Bekasi, khususnya di RSUD kita. Itu barangkali sebagai sebuah contoh beberapa hal ya, silakan. Iya Pak, terkait dengan pendidikan sendiri, prestasi apa yang selama ini sudah dilakukan gitu? Ya, di pendidikan kita juga tetap menerima masukan-masukan dari pihak dinas ya, untuk kebutuhan-kebutuhan pengadaan sarana infrastruktur yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja pendidikan di Kota Bekasi, khususnya mebeler ya, untuk di sekolah-sekolah yang perlu ditingkatkan, yang sudah rusak harus diganti ya, supaya pelajar-pelajar juga merasa nyaman dalam menjalankan giat-giat ajar mengajar di sekolah ya. Memang pendidikan ini krusial ya, krusial karena Kota Bekasi ini ternyata kita sedang defisit SDM guru. SDM guru ini lumayan kita sedang defisit, dan karena emang birokrasinya juga cukup panjang dan harus sampai ke tingkat pusat ya, untuk pengelolaan SDM ini kita berharap ya kita bisa melakukan beberapa tindakan-tindakan mitigasi yang diperlukan untuk menambal ya kekurangan-kekurangan ini. Jangan sampai mutu pendidikan ini melorot karena
kekurangan SDM ini. Ini sudah kita sounding berapa kali ya ke tingkat bahkan ke pihak wali kota ya, ke pihak dinas pendidikan ya, untuk segera mengantisipasi ini bagaimana supaya mengakselerasi proses pengadaan SDM ini supaya prestasi-prestasi anak-anak kita ini bisa semakin baik juga. Demikian halnya juga dengan PPDB yang dari waktu ke waktu juga ini menjadi isu nasional ya. Kita mencoba bagaimana memperbaiki ya supaya permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi ini bisa sedikit demi sedikit kita eliminasi ya, walaupun mungkin belum bisa ideal ya. Misalkan pada saat kasus zonasi ini sangat krusial ya, kita sertakan tambahan, mintakan dari pihak inspektorat untuk bergabung di sana ya, supaya mereka bisa langsung memonitor, bahkan juga bisa masuk login ke dalam aplikasi PPDB-nya, supaya mereka bisa langsung melakukan pemantauan juga, pengawasan juga leluasa, kemudian juga bisa mengawasi tidak ada kecurangan-kecurangan terjadi, langsung ditangani dan seterusnya. Jadi ini beberapa hal yang kita coba upayakan. Untuk perbaikan-perbaikan infrastruktur lainnya ya, bangunan ya, ini juga kita coba advokasikan untuk anggaran-anggarannya kita masukkan ke dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah. Ini akan kita masukkan sebagai bagian dari upaya untuk perbaikan pendidikan di Kota Bekasi. Ya, terkait dengan dinas sosial Pak, mungkin apa yang sudah dilakukan Komisi 4 Pak? Ya, dinas sosial ini memang agak krusial ya, karena data-data kita ini terus terang tidak bisa sepenuhnya dikelola di tingkat kota ya. Sekarang kita pakai basis data DTKS gitu ya, kemudian data-data PKH dan seterusnya, yang ternyata data-data tersebut berada di Kemensos ya, Kemensos. Jadi kita hanya user saja. Nah ini yang kita menyampaikan kepada pihak dinas sosial supaya bagaimana kita bisa memastikan data-data yang kita miliki ini adalah data-data yang paling update ya, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan di masyarakat yang timbul, khususnya masalah data ya. Data-data ini yang senantiasa bergerak, apalagi kemarin pada saat ada kasus COVID selesai, itu banyak sekali warga-warga yang mendadak miskin ya. Walaupun secara bangunan bagus, punya aset dan sebagainya, tapi tiba-tiba kehilangan pekerjaan ya, sehingga harus ada semacam adjustment ya. Nah ini sangat krusial nih, karena biasanya mereka warga-warga yang masuk dalam kategori DTKS itu kan disurvei ya, disurvei tempat tinggalnya dan seterusnya ya. Mungkin secara kasat mata ya mungkin dia terlihat cukup ya, tapi ternyata dari sisi lain dia tidak punya penghasilan ya. Atau karena orang tuanya atau keluarganya, kepala keluarganya mendadak kena terserang COVID dan seterusnya. Nah ini menjadi sebuah tantangan, sehingga kita minta kepada dinas sosial untuk senantiasa memonitor, mensupport ya data-data tersebut supaya update. Jangan sampai nanti ketika ada kasus distribusi bansos dari pemerintah pusat itu ketidaksesuaian atau juga ketidaksinkronan data ini bisa diminimalisir. Ya, terkait arsip Pak, ini kan banyak juga yang memandang bahwa ketika di arsip adalah dinas buangan. Bagaimana Komisi 4 melakukan pengawasan, budgeting di situ, kemudian agar dinas ini juga bersemangat gitu Pak? Ya. Saya sering berdiskusi pada saat kita melakukan rapat dengan pendapat dengan mereka, bahwasanya dinas arsip ini adalah sebenarnya dinas yang sangat penting, cukup penting, sangat penting. Kenapa? Di sana mereka harus menghandle semua data-data yang dibutuhkan oleh Kota Bekasi. Di sana dokumen-dokumen apa saja harus disimpan, harus didokumentasikan supaya menjadi catatan-catatan capaian kinerja dari pemerintahan ke depannya. Saya sampaikan, saya dorong kepada mereka supaya mempercepat digitalisasi arsip ya. Arsip itu digitalisasi. Kalau arsip identifikasi, setiap dinas itu ada jenis-jenis arsip mana saja yang harus disimpan. Tidak semua harus disimpan ya. Semua arsip harus data, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier ya. Yang primer berarti yang mungkin yang terkait dengan aturan-aturan regulasi yang mandatori harus disimpan ya, itu yang harus kita kelola, harus kita manage gitu ya. Yang lain-lainnya silakan nanti bisa menjadi prioritas berikutnya. Nah ini hal seperti ini saya kira perlu di engage ke seluruh dinas ya, pastikan. Cobalah identifikasi seluruh dinas itu mana arsip-arsip yang dibutuhkan, rekod-rekod yang harus disimpan, berapa lama harus disimpan, medianya apa, kemudian kalau sudah melewati masa simpan, masa retensinya sudah lewat, mau diapain, metode disposalnya harus ditentukan. Apa harus didispose, harus dibakar atau dan seterusnya, silakan. Jangan sampai nanti ketemu ada
ada bungkusan-bungkusan di pasar-pasar, itu adalah bungkusan-bungkusan arsip dari dinas, kan nggak lucu kalau ketemu seperti itu. Jadi harus betul-betul di-manage. Ini nggak sederhana, saya pikir ya. Banyak hal harus dikelola di sana untuk memperbaiki semakin baik lagi. Juga untuk perpustakaannya, perpustakaan saya kira ini sekarang perlu difikirkan kembali, karena saat ini kan sudah eranya era digital, ya, era digital. Walaupun mungkin masih ada juga ya warga yang memang senang dengan hard copy, silakan perpustakaan keliling itu bisa, kemudian masih tetap digulirkan untuk meningkatkan minat baca para masyarakat kita di Kota Bekasi ini, itu tetap diadakan. Sementara untuk yang aspek digital juga perlu diimbangi juga, ya. Kita suka atau tidak suka, saat ini kita bergeser ke era teknologi informasi. Ya, semua menggunakan media informasi digital, ya, sehingga perpustakaan pun juga harus sudah mulai mencoba untuk bisa mencapai ranah ke sana, supaya kita tidak ketinggalan dan juga tidak ditinggalkan, gitu. Nah, artinya masih ada PR-PR ya Pak ya? Ya, tentu saja, pasti banyak ya. Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, ya kita harus siap dengan perubahan-perubahan yang ada, ya. Kedepannya semua perubahan ini akan, kalau kita gagal untuk mengiringi perubahan-perubahan terjadi, ini kita nanti jadi museum, ya. Kita akan tertinggal, ya. Oleh karena itu kita harus bisa menyesuaikan, mengimbangi, ya, dengan perubahan-perubahan terjadi, supaya layanan kita tetap menjadi efektif dan efisien di masyarakat di Kota Bekasi. Ya, terakhir Pak, himbauan ajakan kepada warga masyarakat terkait tupoksi Komisi 4 Pak. Ya, saya kira kepada seluruh masyarakat, kami dari Komisi 4 yang menjadi mitra pemerintahan di Kota Bekasi ini, ya, tetap berusaha menjalankan tupoksi kami, yaitu menjalankan fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi supervisi. Ya. Silakan masyarakat datang ke kami, ke Komisi 4, apabila ada hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek ketiga hal tersebut yang dirasa perlu diberikan masukan-masukan, kami dengan terbuka untuk menerimanya. Ya. Apabila itu ada masukan untuk perbaikan, silakan, atau apabila ada penyelewengan juga mohon disampaikan, ya, kita akan bantu sampaikan dan kita luruskan. Sebagai mitra dari pemerintah di Kota Bekasi, kita siap untuk melaksanakan itu. Terima kasih.